Oke, Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Sobat Kicau. Bang, biasanya itu telur 3 menetas semua. Nah, sekarang telurnya cuma 1, tidak menetas. Jadi mulai produksi, tiba-tiba bisa macet. Dan keesokan harinya, ya di periode selanjutnya bisa zonk. Nah, itu apa kendalanya, Bang? Dan apakah pola makannya harus dirubah? Nah, jadi ini pertanyaan bagus Sobat Kicau Mania. Buat pemula harap perhatikan dulu ya. Jadi kita jawab sambil ngopi pagi-pagi. Jadi pertanyaan seperti ini kerap muncul ini di video YouTube kami ya. Nah, salah satu kesalahan pemula adalah pola makan yang berlebihan. Pola makan berlebihan ini bisa membuat burung atau betina itu cepat birahi, cepat bertelur. Jadi nggak sempat kawin. Nah, terus yang kedua, burung ini tidak birahi. Artinya dia hanya birahi pakan. Pakannya salah. Kalau kalian pemberian kroto terus ya, kemudian tidak diiringi dengan ekstra puding seperti jangkrik, maka itu akan percuma. Dia akan mudah bertelur ya, tetapi belum tentu kawin. Nah, untuk memancing birahi kita perlukan asupan yang tepat ya. Harian itu berikan jangkrik pagi, siang, sore. Nah, pagi dan sore bisa kalian berikan kroto, karena biasanya pagi-pagi atau sore burung kawin ya. Walaupun terkadang ada juga yang di siang hari murai batu itu bisa kawin ya. Sobat Kicau Mania, tandanya dia birahi. Jadi yang paling penting itu birahi. Kita cek dulu di kandang apakah betina itu sudah unjal. Kalau dia sudah unjal, kalian jor kroto ya. Itu tandanya dia siap kawin dan bertelur. Jadi memang ternak murai batu ini harus diperhatikan. Beda halnya kalau dengan murai batu kalian yang sudah posisi mabung. Sudah mabung itu memang harus dijor ya, kroto jangkriknya harus dijor. Bisa diberikan tambahan sedikit ulat ongkong. Nah, jadi ini kami pesankan untuk para peternak pemula ya, khususnya yang baru belajar ternak murai batu, kemudian bisa produksi, ya kalian harus bersyukur. Yang kedua, kalian perhatikan pola makan itu jangkrik, kroto. Untuk pemula itu, kalian harus cek dulu di video-video kami, di video lama di channel 1, itu lebih banyak pemberian jangkrik ketimbang kroto. Jangan krotonya yang banyak, jangkriknya sedikit. Atau kalian bisa pakai jangkrik terus ya selama 1 minggu. Nah, kroto itu pemberiannya ketika dia mau unjal. Ketika dia mau unjal, nah itu masa-masa efektif untuk pemberian kroto. Karena kroto itu bisa membuatnya subur, cepat bertelur. Nah, jangkrik itu tidak perlu ditambah asupan-asupan lain seperti pur konsentrat, itu tidak perlu ya. Karena itu membuat dia semakin cepat bertelur, semakin cepat birahi. Terkecuali burung ini memang lambat untuk birahi. Kalau burung kalian cepat birahi, cukup berikan sayur-sayuran ke makanan jangkrik sebagai asupan. Nah, jadi yang pertama itu jangkrik sediakan pagi, siang, sore. Kemudian ya, kalian harus siapkan juga tempat mandinya. Nah, atap yang transparan itu juga penting supaya burung bisa berjemur. Itu membuat dia menaikkan birahi ya. Jadi jangan salah Sobat Kicau Mania, atap kita juga pakai transparan untuk membuat burung cepat birahi. Ketika dia rajin berjemur, otomatis dia cepat birahi. Khususnya burung-burung muda ya, betina-betina pastol. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan kedua ini. Pertanyaannya bagus juga Sobat Kicau Mania. Bagaimana kalau jantan ini susah birahi, Bang? Sudah kita jor dengan pola makan seperti yang kita terapkan di video-video channel lama Bang Asdang, yaitu kroto, kemudian ulat ongkong, cacing juga kita berikan. Kemudian ada juga pakai maggot ya, maggot BSF, ada juga jangkrik. Nah, jadi pola makan ini kita cek ya. Kalian bisa rubah aja, 3 macam aja, seperti ulat ongkong, jangkrik, dan kroto. Ini untuk pola makan si jantan, supaya dia birahi. Nah, kalau kalian ragu ada betina yang memakannya, nanti betina itu cepat bertelur, kalian cabut aja dulu betinanya, atau jantannya yang dicabut, kalian jor dulu. Jadi biarkan betina itu ya, makannya cukup jangkrik dan kroto. Ya, jadi lebih banyak jangkrik 70%, kroto itu seminggu hanya 20%. Nah, 10%-nya lagi kalian siapkan itu ulat ongkong. Juga penting untuk betina ini kalau di musim cuaca hujan. Jadi pertanyaan kalian itu intinya pejantannya yang susah birahi, betinanya mudah birahi, mudah bertelur. Otomatis kalau mudah bertelur dia nggak sempat kawin. Jadi wajar aja dia zonk. Kemarin dia produksi, sekarang nggak produksi. Nah, jadi pola makannya harus disusun. Biasanya untuk pejantan yang kurang birahi itu kita cabut penjemuran 7 hari. Kemudian pola makannya jangkrik, kroto, ulat ongkong ya. Nah, sedangkan betina yang sudah birahi itu pemberian pola makannya tetap jangkrik pagi, siang, sore ya. Kroto itu bisa diberikan pagi dan sore. Bisa 3 kali dalam 1 minggu untuk pola makan si betina. Itu untuk krotonya. Nah, jadi kalau untuk betina itu tanda dia birahi ketika kita masuk ke kandang dia ngeleper, unjal sarang.
Nah, baru kalian masukkan pejantan yang kalian jemur tadi. Mudah-mudahan cara seperti itu efektif, karena kita pernah mencobanya ya, dan hasilnya berhasil. Begitu masuk dia bisa kawin ya, entah itu pagi, entah itu siang, entah sore. Biasanya kebanyakan itu kita lihat pagi-pagi atau sore hari. Itu jantan sibuk kawin dengan betina. Betina sudah unjal, sarangnya udah bagus, sudah jadi. Nah, jadi betina yang sudah birahi, cepat nelur, jangan sampai kalian jor lagi. Cukup jangkrik aja pola makannya itu. Terkecuali dia susah bertelur ya, kalian boleh jor dengan kroto. Kalau dia mudah bertelur, ya telur itu otomatis nggak berisi, dia nggak sempat kawin. Tuh, buatlah betina itu nyaman terlebih dahulu. Ya, setelah sarangnya jadi, ada jeda itu, ya beberapa hari, baru dia kawin dan bertelur. Itu yang efektif. Bertelur pun berjarak, hari ini satu, besok bisa satu. Nah, kita pernah juga ngalamin sobat kicau mania ya, betina seperti ini cepat bertelur. Ya, kita berikan kroto sedikit, dia cepat bertelur. Dia memang birahi, itu namanya birahi pakan. Sedangkan jantan kurang birahi. Jadi pola makan jantan itu ya, pagi-pagi itu kita berikan jangkrik, kroto dan ulat ongkong sekaligus. Nah, kemudian kita cabut jantan ini, kita jemur dulu. Sedangkan betina kita biarkan di dalam kandang, kita taburkan sarang, daun cemara. Kita berikan makanan ke betina itu ya, jangkrik dan kroto. Itu aja terus seminggu. Setelah seminggu atau 2 minggu kita masukkan pejantannya. Betina otomatis sudah unjal, sarangnya sudah jadi. Nah, jadi itulah jawabannya sobat kicau mania buat kalian yang bertanya ataupun kalian yang masih pemula ternak burung murai batu ini, memang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita biarkan saja, kita berikan makanan, hasilnya juga tidak efektif. Mungkin kalian sibuk bekerja ya, tapi tetap ini pemberian pola makan ini harus teratur, jangan sampai lengah. Nah, ini pesan dari kami. Nah, jadi itulah jawaban buat teman kita yang bertanya. Mudah-mudahan jawaban ini cocok dan bisa kalian praktekkan langsung ya. Kalau burung sudah cepat birahi, cukup pola makannya jangkrik ya. Hentikan kroto, tunda dulu. Nanti ketika produksi yang kedua kali, ketiga kali, baru kalian jor dengan kroto. Itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.